Oke, puji Tuhan. Kita akan buka Amsal 18. Ayat ke-21, ayat yang populer. Saya akan kaitkan ini dengan fight the good fight of faith atau perjuangan iman setiap anak-anak Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kata kuasa di situ adalah power. Hidup dan mati in the power of tongue atau dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi kita harus punya attitude yang sama terhadap firman Tuhan, bahwa ternyata hidup dan mati kita ada di lidah. Itu kita harus sepakat, harus setuju dengan firman Tuhan, dan kita ingin memakan buahnya. Itu apa itu? Yaitu ya hidup atau mati, ya, pilihan. Tidak selalu mati itu mati secara harafiah. Ya. Hidup itu adalah yang dimaksud di sini tentu adalah kehidupan yang didominasi oleh kehidupan Allah atau hidupnya Allah ada di dalam kita. Mati itu adalah the absence of life. Jadi misalnya kita ada masalah di dalam kejiwaan kita, ya, masalah apapun, sakit jiwa itu tidak mesti ketawa-ketawa sendiri, ya. Sakit jiwa itu bisa tertekan, stres yang berlebihan, atau suasana yang begitu mencekam dalam kehidupan kita dalam masalah apapun, itu kalau sampai menempati posisi pikiran kita dominan, maka kita akan kehilangan worship. Ya, karena tidak bisa ketakutan dan worship atau penyembahan itu dalam satu wadah yang sama, nggak bisa. Nah itu apa yang terjadi? Kita bisa bilang, saya stres Pak, saya punya masalah, saya punya ini, punya itu. Sebetulnya jawabnya satu. Stres itu terjadi karena the absence of life. Ya, the absence of life membuat kita takut, membuat kita menjadi hopeless. Dan ini terjadi sejak anak-anak sekarang. Ya, jadi bukan masalah orang tua aja, anak-anak juga sudah mulai. Sekarang pendidikan begitu keras sekali, begitu tough sekali, sehingga anak-anak juga mudah menjadi takut. Persaingan, kompetisi di mana-mana. Kalau sudah sampai ke taraf itu adalah the absence of life. Terus gimana Pak caranya saya mengembalikan kesembuhan saya atau saya mengembalikan pikiran saya supaya sehat lagi? Lidah kuncinya. Ya. Karena hidup dan mati adalah dikuasai lidah atau powernya ada di lidah. Bagaimana dengan penyakit Pak di tubuh kita? Nah penyakit juga sebetulnya adalah the absence of life. Absennya dari kehidupan. Jadi bagaimana menyembuhkannya? Ya menyembuhkannya lidah yang pertama. Poinnya adalah obedience. Bagaimana kita membawa lidah kita menghadapi masalah sebesar apapun atau sekecil apapun. Karena hidup dan mati ada di lidah. Artinya kesehatan jiwa kita, kalau itu terganggu itu berarti the absence of life. Dalam tubuh juga, kalau terjadi penyakit itu hanya the absence of life. Kalau kita kurang hikmat, minta hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu adalah Kristus. Kristus itu apa? Kristus adalah hidup kita. Jadi sama, the absence of life. Nah Allah menyediakan kehidupan untuk setiap kita. Ya. Jadi awalnya begini, kita kejadian itu asal mulanya dosa. Dosa itu dianggap sebagai hutang. Dan upah dosa adalah mati. Ini saya mau cerita bagaimana hidup itu bisa sampai kepada kita ya. Jadi sayang kalau tidak digunakan. Dan menggunakannya harus dengan lidah. Nah saudara, kalau pada waktu Allah mengatakan jikalau kau makan buah ini kau akan mati, maka pada saat manusia, Adam dan Hawa makan buah itu, dia harusnya mati. Ya. Tapi karena Allah begitu besar kasihnya, maka pada saat hari kematian Adam, Allah memberikan perkataan mengenai seorang keturunan. Ya. Dan dosa diperhitungkan sebagai hutang. Ya, dosa diperhitungkan sebagai hutang. Apa itu hutang? Hutang itu kan harus sesuatu yang harus dibayar, gitu kan? Nah, kalau misalnya, ya, saya mau cerita soal bagaimana hidup sampai ke kita ya. Kalau kita memberikan hutang kepada seseorang, 1 juta rupiah katakan begitu ya. Lalu kita ingin mengatakan orang itu bebas dari hutang, uang yang kita pinjamkan.
maka konsekuensinya kita menyerap uang itu, menyerap kerugian itu bagi diri kita sendiri. Habis ini bisa paham? Simple sekali, ya. Kita menyerap kerugian itu yang harusnya ditanggung oleh orang yang berhutang, kita serap menjadi bagian kita. Nah, demikian juga dengan dosa. Dosa itu adalah dikatakan hutang. Pada saat Allah mengatakan, kalau engkau makan buah ini maka engkau akan mati, di hari kematian Adam, dia mengatakan seorang keturunan, artinya dia siap membayari hutang manusia. Sehingga pada saat Yesus datang, kematian itu diserap oleh Allah bagi dirinya sendiri, sehingga manusia yang berdosa bisa mendapatkan hidup. Bukan hanya hidup tanpa Allah, tapi hidup yang diberikan oleh Kristus. Jadi double life. Ya, setiap manusia itu punya dua hidup sebetulnya, ya. Jangan salah paham dengan perkataan saya. Harusnya hidup kita Kristus. Tapi setiap manusia itu punya kehidupannya masing-masing. Apa yang dia pikirkan itu hidupnya. Itu sebabnya Allah ingin supaya lidah kita mengintervensi hidup kita, supaya hidup kita miliki dalam kelimpahan. Itu yang Yesus katakan. Aku datang memberikan hidup. Dia berkata ini kepada orang-orang yang sudah punya hidup. Apa yang akan dia berikan? Hidupnya yaitu the God of mercy, the God of hope, the God of all grace, the God of Jehovah Jireh. Itu bukan bukan sesuatu yang terpisah, tetapi Allah itu adalah mercy, Allah itu kasih karunia, Allah itu kesembuhan, Jehovah Rafa. Jadi Allah dan kesembuhan dan kasih karunia dan kemurahan satu. Makanya ada lagu kan, Thy loving kindness is greater than life. Ada dua hidup. Hidup yang kita jalani sehari-hari itu harus diintervensi oleh kemurahan Allah, the God of mercy, the God of grace. Nah, hidup ini hanya bisa bermanifestasi kalau lidah kita aktif. Bisa lihat hubungannya? Jadi sekali lagi, kalau lidah kita tidak aktif, pikiran kita ini selalu diintervensi oleh maut, stres, takut. Jangan khawatir, mulai sekarang anggap itu hal sepele, itu hanya the absence of life. Tubuh kita bisa tiba-tiba mendapatkan penyakit, tapi saya cover dalam nama Yesus, darah Yesus tidak akan sampai kepada kita. Sekalipun sampai, itu cuma the absence of life. Kehidupan kita bisa drop dalam ekonomi, tapi jangan khawatir, itu hanya the absence of life. Makanya jangan sandarkan hidup kita ke yang lain selain perkataan firman. Jangan ya. Karena hidup yang Allah mau curahkan kepada kita itu sesuatu yang lebih daripada kehidupan kita sehari-hari. Allah ingin supaya hidup kita ini betul-betul dikuasai lidah. Ya, dikuasai lidah. Lidah dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, minggu lalu saya sempat sampaikan begini. Ya. Ada kata-kata yang sering kita ucapkan. Ya. Saya tidak menyatakan salah dan benar, tapi saya ingin meluruskan saja bahwa kita sering bicara, aku ingin engkau lebih lagi Tuhan. Ya, ada judul kaset More of You. Ya, itu tidak salah, tapi saya ingin supaya pikiran kita jangan ada yang salah ya. Kata-kata more of you itu sebetulnya kata-kata yang kurang baik. Kurang baik, tapi kita bisa katakan itu karena kita harus punya yang namanya spiritual hunger, spiritual kelaparan spiritual yang benar ya, karena ternyata ada kelaparan spiritual yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau kita nyanyi lagu More of You, bagai rusa rindu air, rindu sungaimu, kita bisa menyanyikannya dengan pikiran yang benar supaya kita mendapatkan profitnya. Ya, jadi kata-kata more of you itu satu kata-kata yang kekurang percayaan bahwa sebetulnya Allah sudah memenuhi kita dengan dirinya. Yang kita perlukan adalah speak life, mengeluarkan life itu. Itu sangat perlu buat kita. Nah, saya akan buka dulu ayat referensinya supaya kita bisa mengerti bahwa perkataan itu kurang baik sebetulnya. Kita buka di Yohanes pasal 4 dulu, ya, pasal 4 ayat 13. Ini percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Dia katakan begini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Oke. Jadi siapa yang masih haus, berarti belum minum. Ya.
Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Nah, kita ingat lagi, hidup kekal itu harus kita pegang untuk kita berjuang iman. Ya, di ayat 1 Timotius 6 ayat 12. Kita harus hold on unto eternal life. Jadi air yang diberikan Tuhan, yaitu firman-Nya, membuat kita menjadi tidak haus lagi. Nah, air itu yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan menjadi danau di dalam kita, tetapi menjadi sumber mata air yang mengalir. Laut mana mengalirnya? Laut lidah. Ya, tadi laut lidah. Jadi kehidupan yang Allah beri kepada kita adalah kehidupan yang destruktif, yang menghancurkan, yang sifatnya merusak penyakit, merusak stres, merusak ketakutan. Harusnya begitu. Ya, jadi kehidupan yang Allah berikan kepada kita, itu bukan menjadi danau di dalam kita, tapi sifatnya mengalir dan itu sangat destruktif harusnya, ya. Sangat destruktif terhadap sakit penyakit, terhadap kemiskinan, terhadap stres, kekhawatiran. Harusnya seperti itu. Itu sebabnya kenapa lidah perlu dilibatkan. Selain mata dan telinga, lidah perlu dilibatkan. Ya, kita buka lagi Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 6 ayat 34. Ini murid-murid berkata, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, satu ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, coba renungkan kata-kata ini, lalu kita compare dengan, Tuhan aku haus dan lapar akan Engkau. Bukankah itu against Bible? Itu melawan dari kata-kata ini. Karena Tuhan jamin, kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi, karena Allah sudah memenuhi kita full. Kita tidak bisa minta Allah lebih lagi dari apa yang Dia beri. Itu sudah full, Kristus semua. Ya. Jadi kalau kita katakan, Tuhan aku lapar dan haus akan Kau, kita harus ngerti dalam konteks apa, dalam pikiran kita. Kita boleh nyebutkan itu, boleh, dan saya akan terangkan apa maksudnya lapar dan haus. Ya. Tapi jangan seperti kebanyakan orang lapar dan haus, tapi tidak melakukan apa-apa. Lidahnya tidak mengucapkan life, tapi lidahnya mengucapkan kata-kata yang destruktif terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, banyak orang anak-anak Tuhan yang justru memberikan tongkat kepada iblis untuk mukulin dirinya sendiri. Lalu bilang, Tuhan aku lapar dan haus akan Engkau. Itu sudah kontradiktif, destruktif terhadap dirinya sendiri. Jangan pernah kasih tongkat kepada iblis untuk memukul diri kita sendiri. Kita rugi sendiri. Ya. Jadi kita sampai di sini clear dulu bahwa kita tidak akan pernah lapar dan haus akan firman Tuhan. Jadi kita jangan minta-minta, Tuhan Roh Kudus turunlah kepadaku, turun. Roh Kudus hari ini tidak akan fall down, tetapi dia akan flow out. Ya. Karena sekarang akan banyak orang-orang mengatakan kita menunggu pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Ya, pencurahan Roh Kudus tidak akan pernah terjadi. Kita harus berani mengatakan bahwa Roh Kudus di dalam saya, bersama saya, dan di pihak saya. Kalau Roh Kudus ada di dalam saya, bersama saya, di pihak saya, terus Roh Kudus yang mana yang kita tunggu-tunggu untuk pencurahan yang ketiga? Confused. Ya. Banyak orang yang nggak ngerti ikut-ikutan. Karena sudah terjadi pencurahan pada zaman gereja mula-mula. Setelah itu Roh Kudus tidak dari atas lagi, tapi dari kita. Barang siapa yang dosanya kau ampuni, dia akan diampuni. Yohanes pasal 20 bilang begitu. Tapi barang siapa yang kau tidak mengampuni dosanya, dosanya akan tinggal tetap. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Roh Allah. Jadi kita harus mengampuni dosa. Maka kalau kita berdoa, Tuhan ampunilah dosa bangsa kami. Itu tugasmu, bukan tugasku. Ya sering kita terbalik-balik. Kita saking mau puitisnya sama Tuhan. Ya terbalik-balik doanya. Tuhan ampuni dosa bangsa kami. Tugasmu mengampuni. Yohanes 20 bilang begitu. Tuhan selamatkan bangsa kami. Aku sudah menyelamatkan, darahku sudah keluar, bilurku sudah pecah semua. Sekarang tugasmu beritakan Injil. Tuhan jagai hati kami, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kok kau suruh aku lagi, kata Tuhan gitu kan. Ini kan sering terjadi confuse itu.
Nah itu kalau kita biasakan seperti itu, maka lidah kita tidak terlatih untuk speak life. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba stres, aku sudah berdoa tapi tidak dijawab, ya doanya salah. Akhirnya muncul death, kematian di dalam pikiran. Jadi sekali lagi ya, jangan anggap enteng, tapi juga jangan anggap terlalu ribet masalah itu, karena stres, sakit penyakit, itu hanya the absence of life. Nah, the power untuk hidup mati ada di lidah. Itu saja kuncinya. Nah, sekarang saya mau bicara, apa yang dimaksud dengan aku haus dan lapar akan engkau. Tidak lain dan tidak bukan adalah, yang lapar dan haus adalah kerinduan yang dalam dari setiap kita untuk mengalami janji Tuhan. Itu lapar dan haus. Jadi kalau Tuhan bilang oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh, lalu kita kejar, kita baca firman, kita buka konkordansi, sekarang kita bisa buka di Android kita, bahasa aslinya, kita dengar firman, kita nyanyikan lagu, ada effort dari kita, itu namanya lapar dan haus yang benar. Dengan kata lain, itu namanya fight the good fight of faith. Karena zaman dulu ada orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, hanya pindah-pindah dari KKR ke KKR, dari sekolah Alkitab ke sekolah Alkitab, tapi nggak pernah ngerti. Itu bukan lapar dan haus. Itu cuma aktif aja, dia tidak gali Alkitab. Lapar dan haus yang benar adalah, kalau Tuhan janjikan sesuatu, aku harus dapat. Cari kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Cari. Makin masalah makin besar, makin kita pelototin Alkitab. Makin kita ucapkan. Itu lapar dan haus yang benar. Pada akhirnya itu akan membuat power. Jadi lapar dan haus itu harusnya menghasilkan energi. Yang spirit kita perlukan adalah energi. Bagaimana kita dapat energi atau power? Dari firman Tuhan. Sama dengan makanan. Ya. Sebetulnya yang tubuh kita perlukan itu bukan daging, sayur, buah-buahan, bukan, saudara. Sebetulnya yang dibutuhkan tubuh itu adalah power, energi. Buat apa kita makan daging, buah-buahan, semua makan yang enak-enak, tapi tetap collapse, nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, lemes saya. Ada yang salah dengan sistem pencernaan kita. Kita makan 3 kali, minum susu, makan telur, tapi nggak bisa bangun, lemes. Ada yang salah dengan sistem pencernaan. Sama gitu juga orang Kristen. Kemana-mana belajar dari kalau di Amerika, di sini saya nggak tahu ya. Di Amerika katanya banyak, ada orang bisa sekolah Alkitab itu 1 orang bisa 5 sekolah Alkitab, 3 sekolah Alkitab. Tapi tetap spiritualnya lemah. Nggak bisa berbuat apa-apa, mudah sekali stres. Ya. Kenapa? Karena ada yang salah dengan sistem pencernaan rohaninya. Simple kok ya. Di sini kita berkali-kali katakan, ucapkan firman, renungkan, ucapkan, renungkan, percayai. Mazmur 103 kalau tidak salah mengatakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Bahasa Inggrisnya bilang, hai semua yang ada di dalam tubuhku. Masuk sel-sel pikiran, kita mau tidur, kita bangun, pujilah dia. Ya. Jadi tidak mudah kita menjadi stres, tidak mudah ketakutan itu menguasai kita, karena ketakutan adalah, bahasa Inggrisnya adalah misplace of worship. Kita buka, saya jadi teringat Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Renungkan kalimat ini dahsyat. Siapa yang bisa mengendalikan lidahnya, yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Terus kita tanya, mengendalikan maksudnya memperbaiki, Pak? Ya. Kalau kita sakit, yang memperbaiki lidah kita. Ayat ini paralel dengan 1 Korintus 9 ayat 27. Ya, coba Bapak Ibu Saudara tetap di ayat ini, nanti biar multimedia pindah ke 1 Korintus 9 ayat 27. Itu harus ada will power dari kita, dan ada kemauan. Sudah tahu, seorang hamba Tuhan besar mengatakan bahwa will power atau keinginan, kehendak kita itu adalah sesuatu yang sangat powerful. Karena kehendak kita adalah satu-satunya hal yang dapat menghalangi kehendak Tuhan. Kehendak kita adalah satu-satunya hal yang dapat menghalangi kehendak Tuhan.
Ayat 27 bilang begini, 1 Korintus 9:27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tidak fit akan berita yang kuberitakan. Ya, ini tugas kita semua, termasuk saya yang membagikan firman. Saya bicara sembuh, ucapkan firman, saya juga harus melakukan. Supaya jangan setelah saya membagikan, yang lain sembuh, saya enggak. Gitu kan. Rugi. Yang lain diberkati, saya kurang. Gitu kan. Enggak enak. Ini tugas kita semua. Jadi kalau kita baca 2 ayat ini, confirm ya, Tuhan mengatakan tubuh kita ada di bawah kendali kita. Tapi life and death are in the power of tongue. Jadi kalau kita katakan, Tuhan aku haus dan rindu akan Engkau, harusnya kita haus dan rindu akan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena tidak mungkin kita minta Tuhan lebih lagi. Tuhan yang minta kita lebih lagi. Tuhan katakan, I want you, I want more of you. Aku ingin engkau lebih lagi. Itu kata-kata Tuhan membuat kita yang lebih tepat. Karena ada bagian-bagian hidup kita yang tidak kita serahkan kepada yang tidak inline dengan firman Tuhan. Pikiran kita, rencana kita, pola pikir, belief system kita harus serahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan akan katakan, aku ingin engkau lebih lagi anakku. Lebih lagi di dalam firman-Ku. Atau bahasa Alkitabnya katakan, be ye transform. Penuhi semua pikiranmu, semua bidang kehidupanmu dengan pikiranku. Karena aku sudah memberikan semua. Engkau sudah dipenuhi di dalam Allah. Ya, kita semua sudah dipenuhi di dalam Allah. Kita nggak bisa minta Allah lebih lagi. Mau lebih lagi seperti apa? Nggak bisa. Nah, kalau kita sudah sampai kepada pengertian yang solid ini, bahwa hidup kita adalah Kristus, belief system kita adalah iman, ini harus kita turunkan kepada anak-anak kita, kepada seluruh isi rumah kita, kepada seluruh kawanan di mana kita kumpul. Itu sebabnya waktu Allah bicara mengenai kehendak Allah, dia pakai istilah, siapakah ibuku, siapakah bapakku, siapakah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dia yang melakukan kehendakku. Jadi saya rindu kita semua melakukan sebagai pelaku kehendak Allah, mengucapkan hal yang sama yang Allah ucapkan. Ini kita harus ajarkan semua kepada anak-anak kita. Kita perlu memperkatakan yang sama supaya perjuangan kita jadi solid, ya, kompak. Paulus itu pernah bilang bahwa maut giat bekerja di dalam dirinya, tetapi hidup giat bekerja dia dalam jemaat Korintus. Apa sih maksudnya, saudara? Ini perjuangan yang berat seorang rasul. Apa yang dia lihat, apa yang dikatakan oleh jemaat itu death, karena kan maut dan hidup dan mati di lidah kan. Jadi tiap hari dia menghadapi perkataan maut. Giat sekali maut berkata-kata kepada dia. Nah, dia balas atau dia balance dengan hidup giat bekerja kepada kamu. Jadi maut yang dia katakan orang dilawan dengan hidup. Itu perjuangan berat. Itu sebabnya kita harus mengajarkan kepada anak-anak supaya di rumah kita tidak berkata setiap hari maut bekerja dalam hidup. Karena anak-anak ngomongnya luar biasa ya. Pak kalau gini mati deh, Papa ganti laptop, kalau gini mati, wah saya nggak bisa begini. Itu maut bekerja dalam diri kita. Maka hidup harus lebih giat bekerja dalam diri kita supaya anak-anak kita dan seisi rumah kena imbas. Jadi saya bisa bayangkan kenapa banyak gembala sidang stres, saudara. Karena dia tidak bisa memperkatakan maut, memperkatakan hidup. Jemaatnya juga memperkatakan maut. Akhirnya stres sendiri kan. Karena tidak ada yang bertanding di situ. Semua sepakat dengan iblis. Ya. Jadi jemaat yang mengalami hal tidak enak, percayalah, itu ujian dari Tuhan. Penyakit yang kau terima, ujian dari Tuhan. Itu pendeta dan jemaat sama-sama ngasih tongkat untuk iblis mukulin mereka. Stres semua. Kalau ditanya, Allah mengajar kita melalui penyakit, lalu kita tanya, apa pelajaran yang kita dapat dari penyakit? Gak tahu Pak, pokoknya Allah mengajar kita. Nah berarti Allah bukan guru yang baik. Atau Roh Kudus bukan guru yang baik, karena dia tidak kasih tahu apa manfaatnya. Percayalah saudara, semua itu adalah perjuangan iman. Dan jangan khawatir, kalaupun miss juga, sampai ke rumah Bapak gak kemana-mana. Ya, itu worst case-nya. Tapi sebelum terjadi itu, selama hayat masih dikandung badan, perjuangan iman. Haus dan lapar akan digenapi oleh semua janji-janji Tuhan.